Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian morfem dan jenis-jenis morfem. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Adapun jenis-jenis morfem. Morfem bisa diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya, yaitu A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterkaitannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata atau kata dasar disebut dengan morfem dasar. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, kritik, morfem unit atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa afiks me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa kritik ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik petas, gulita, dan siur. Artinya, morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas dan beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap, gulita, dan simpang siur. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Salah satunya yang pertama, 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Ada lagi, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantara oleh unsur lain, misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsur terpisah di antara ke, da, dan an. Ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan ke dan an pada ke, an adalah satu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Ada dua morfem di sini. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem misalnya dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui
juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Yang kedua yaitu morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, per, ber. Bisa pula berupa partikal seperti dari, ke, dan wa. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem, misalnya meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau dieja m, e, j, a, meja. 2. Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Baiklah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.